Bab ke-8. Sejak Ayah tinggal bersama keluarga barunya, Ayah selalu ikut kegiatan di pondok putra maupun putri, kadang ikut para abangnya, atau ikut sang umi mengajar. Mereka tanpa sadar sudah membuat Ayah semakin tahu akan dunia luar dengan semua ajaran yang dilakukan. Umi Siti dan Kiai Hasan selama ini tak membeda-bedakan mereka sama sekali. Mereka semua menerima kasih sayang dengan baik. Walaupun terlihat jika Ayah yang paling disayang karena dia si bungsu. Namun bagi kedua, abangnya itu hal wajar karena dia perempuan wajib dijaga lebih dari laki-laki. Kedua abangnya bergantian membawa Ayah kemana saja. Karena Ayah tak mau jika dia hanya disuruh diam di rumah, pasti akan membuat heboh anak santri dengan ulahnya yang luar biasa. Seperti sekarang ini yang ngambek dan membuat ulah dia sama putri. "Ning gayo turun, nanti jatuh," ucap Mbak Santi. "Bentar Mbak. Masih enak ini, anginnya sepoi-sepoi, adem banget." Ayah sekarang sedang memanjat genteng pondok putri. Otomatis membuat semua orang ketakutan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. "Aduh Ning, Mbak takut nanti jatuh," ucap Mbak Santi khawatir. Tanpa mereka sadari jika Ayah yang sudah 6 tahun ini sudah bisa ilmu bela diri membuatnya mudah manjat tanpa alat bantu. "Ning Ayah, turun ya, nanti Mbak Santi belikan es krim rasa alpukat mau enggak?" ucap Mbak Santi frustasi. Disuruh jagain Ningnya justru dia yang ketakutan membuat Ningnya terluka karena dia tak becus dalam menjaga Ningnya. "Mbak tolongin dong bujuk Ning Ayah buat turun," ucap Mbak Santi pada temannya. Tapi mereka juga sadar jika Ningnya ini susah kalau sudah mager di atas pohon atau genteng kecuali dua kakaknya yang membujuk. "Aku nyerah Mbak. Mbak Santi saja tidak bisa apalagi aku," ucap salah satu dari mereka. "Haduh gimana ini? New Madnessku Mbak," ucap Mbak Santi frustasi. "Kita panggilkan Gus Adnan saja ya. Kayaknya sedang ekstra di gedung sebelah," ucap Mbak Susi. "Iya Mbak, cepet buruan. Aku udah takut kalau nanti dikira tidak amanah jagain Ning kita yang kalau kumat suka manjat," ucap Mbak Santi. Mereka langsung bergegas ke tempat ekstra Gus Adnan. Sampai di sana Mbak Santi meminta izin pada Ustadz yang sedang mengajar. Ustadz Amin yang sudah hafal pasti ada yang Ningnya lakukan dan mereka tidak bisa membujuknya mengizinkan Gus Adnan untuk keluar dari ekstra. Dipanggilnya Gus Adnan agar keluar barisan. "Assalamualaikum, Mbak panggil saya. Wajahnya kok pucat begitu?" ucap Gus Adnan pada Mbak senior yang ada di depannya. "Ning Ayah Gus, naik ke atas genteng atap putri tidak mau turun Mbak Santi sampai mumet katanya dari tadi teriak tidak mau turun," ucap Mbak Susi menjelaskan tujuan dia datang. "Hai ini anak kok suka sekali sih manjat. Haduh dek-dek bikin orang khawatir saja," ucap Gus Adnan sambil berlari diikuti Mbak Susi, membuat mereka jadi pusat perhatian apalagi Gusnya yang masih berondong itu masih memakai pakaian baju silat. Terlihat gagah dan tampan. Sampai di dekat Mbak Santi, dengan wajah yang lelah Gus Adnan menerobos kerumunan. "Adek," teriak Gus Adnan gemas pada adik kecilnya. Ada Abang Adnan, sini naik Ayah lagi nikmatin angin." "Enak Bang," jawab Ayah dengan santai. "Turun cepat, ayo ikut Abang latihan silat. Kalau dalam 5 menit kamu tidak menyusul Abang mau balik lagi latihan silat. Abang tinggal," ucap Gus Adnan balik badan. Dengan hitungan langkah kelima, Ayah yang paham akan ucapan abangnya ini langsung turun. "Abang, tungguin Ayah mau turun ini," teriak Ayah sambil turun dengan gesitnya. Membuat semua orang kagum juga ngeri dengan tangan kosong dia turun atas genteng. "Beg. Udah Bang, Ayah ikut jangan ditinggal." Dengan berlari Ayah menuju abang sulungnya ini. "Hah dek kamu itu perempuan. Jangan manjat genteng dek. Kalau itu genteng retak terus kamu jatuh gimana?" ucap Gus Adnan. "Hehe kan Ayah kecil Bang gak bakalan retak. Aman kok. Ayah ganti baju dulu ya." Dengan langkah lebar dia berganti baju silat. Tujuan Ayah naik agar abangnya membolehkan dia ikut ekstra Gus Adnan.
Tapi Gus Adnan yang sedang ujian kenaikan tingkat jeti malas membawa adiknya. Siapa sangka malah membuat heboh santriwati dengan ulahnya ini. Kalau bukan kamu udah aku buang keluar pondok Dek-Dek. Ada saja cara buat abang tak berkutik. Guman lirih Gus Adnan sambil melihat ayah berjalan ke arahnya. Dengan baju sama seperti abangnya dia berjalan dengan ruang dan sambil bernyanyi. Lalalalala ah, oi, aku bisa ikut abang shoy. Nana nena. Dengan lagu yang entah apa dia mendekati abangnya. Ayuk bang. Ayah menyeret Gus Adnan yang lebih tinggi darinya ini, membuat semua orang yang melihat ada yang cekikikan juga ada yang menghela nafas dalam karena tingkahnya. Untunglah Gus Adnan sabar ngadepin Ning Ayah. Mau-maunya diseret begitu ya. Ucap Mbak Santi yang hafal, jika dengan Gus Adnan Ayah akan manja sekali semua yang dia mau, jika meminta pada Gus Adnan harus dituruti. Iya Mbak, kalau sama Gus Ridwan kan Ning Ayah dimanja sekali. Ucap salah satu dari mereka. Iya Mbak, lebih bisa diarahkan kalau sama gua Adnan. Kalau sama Gus Ridwan malah tambah lagi usianya umur mereka kan cuma terpaut 4 tahun, jadi udah kayak bestie saja sama Gus Ridwan. Ucap Mbak Susi. Dahlah, yang penting sekarang kita bisa bebas. Bubar yuk. Udah mau ngaji ini. Ucap Mbak Santi. Sedangkan orang yang dibicarakan sedang mengikuti kakaknya yang sedang ujian. Gus Adnan mau meminta khusus pada Ustaz Amin agar ayah ikut ujian sekalian biar ayah kapok, jika tidak bisa tidak usah ikut lagi. Supaya bisa beralih pada ekstra lain saja. Pikir Gus Adnan. Tanpa Gus Adnan sadari jika ayah tipe anak yang mudah paham. Jadi saat dia bosan dengan semua kegiatan dia akan mempraktikkan ekstra bela diri yang dia lihat saat mengikuti abangnya di tempat yang dia rahasiakan dari siapapun. Tak ada yang tahu jika ayah kecil sudah pandai dalam ilmu bela diri. Kadang dia juga membaca dan menirukan gerakan yang menurutnya bagus. Dengan bantuan Gus Ridwan ayah akan selalu meminta buku yang ingin dia tahu agar dibelikan. Kadang untuk belajar bersama, tapi lebih banyak jika hanya ayah yang belajar. Karena Gus Ridwan tak terlalu suka membaca buku. Pegel matanya kalau baca terus begitu alasannya. Bagi ayah tak selamanya abang dan orang tua angkatnya ada di sampingnya. Akan ada saatnya dia juga akan mencari jati dirinya. Sekarang ayah memanfaatkan momen agar dia tak sia-sia. Jika nanti diizinkan dia ingin sekolah di luar pondok untuk mengasah semua ilmunya dan menyiapkan bekal cukup untuk mencari identitasnya yang dia pun tak tahu. Dibantu oleh adik dari Umi Siti bernama Umi Dina, ayah mulai tahu banyak hal tanpa bertanya dengan orang tuanya. Tempat ayah berlatih bela diri di rumah bibinya ini. Untungnya sang paman sering tugas karena menjadi dokter sering sekali mendapatkan job di luar jam kerja. Dan ayah akan jadi anak yang dibawa ke rumah bibinya untuk menjadi teman sekaligus menyalurkan bakat apa saja. Umi Dina dan pamannya hanya mempunyai satu putri bernama Zahra. Dia menjadi teman sekaligus saudara buat ayah selama ini. Umurnya yang lebih tua dari ayah membuat Zahra sering ayah panggil Mbak Zahra. Hai Mbak. Sapa ayah pada temannya ini. Lo kok ikut? Tadi katanya tidak bisa ikut. Tanya Zahra kepo sahabat bandelnya ini bisa ke sini. Takutnya ujian ini bisa gagal fokus semua anak di sini. Hah, bikin ulah diarah. Ucap Gus Adnan yang frustasi. Ya abang, aku itu cuma naik ke genteng doang kok. Ucap ayah santai. Kamu ini, abang mohon jangan bikin ulah. Sekarang saatnya ujian deh. Ucap Gus Adnan gemas sekali. Iya bang. Ucap ayah yang paham jika dirinya ini kadang tak bisa dia membuatnya merasa bersalah. Ayah dia menundukkan kepala tanda dia menyesal. Gus Adnan yang melihat jadi tidak tega. Ustadz Amin yang sadar jika Gus dan Ning mereka sedang cekcok mendekati mereka. Assalamualaikum, Ning ayah mau ikut ujian juga? Tanya Ustadz Amin. Waalaikumsalam Ustadz, ayah boleh ikut Ustadz? Tanya ayah dengan wajah sumringah. Boleh kok, tapi nanti di samping Ustadz saja ya. Biar Gus Adnan bisa konsentrasi juga Ning. Ning sama saya ya. Ustadz Amin sambil tersenyum tahu jika Ning kecilnya ini kadang bikin ulah suka pecicilan. Iya Ustadz. Pasrah ayah mengikuti Ustadz Amin, dia berdiri di samping Ustadz Amin. Sudah kembali ke barisan ya?
Putus Ustadz Amin membuat semua orang kembali ke barisan untuk melaksanakan ujian. Semua orang bubar untuk melanjutkan kegiatan ujian kenaikan tingkat yang tertunda sebentar karena kedatangan ayah. Semua anak yang mengikuti ekstra ini wajib mengikuti UKT ujian kenaikan tingkat agar semua orang merasa puas dengan peningkatan pada dirinya sendiri yang diakui oleh para guru dan teman mereka. Bab ke-9. Di usia ayah yang sudah menginjak 6 tahun, dia mulai masuk kelas TK besar karena dinilai sudah lancar dalam pembelajaran. Saat masuk kelas TK besar, gurunya pun menyarankan Umi Siti untuk memasukkan ayah ke kelas 1 karena kecerdasan yang ayah miliki sudah sangat mampu. Lagi dan lagi para guru setelah memberikan tes pada ayah dibuat kagum karena nilai sempurna pada nilainya. Umi, aku mau tes lagi ya. Sejak usia 4 tahun dia sudah mulai lancar berbicara dengan benar. Yaitu supaya kamu bisa masuk kelas yang pas dengan kecerdasan kamu, nak. Umi Siti nampak bangga pada anak angkatnya ini. Dia sudah terlihat berbeda sejak awal Umi Siti melihatnya. Iya Umi, tapi nanti aku mau ikut kelasnya Abang Adnan Umi. Ucapan ayah membuat Umi menoleh padanya. Kelas Abang Adnan, sudah alia loh nak. Ucap Umi Siti kaget. Ikut saja Umi, aku tidak akan ganggu kok. Dengarnya. Habis dari tes ya nak. Tapi hanya di luar saja. Abangmu nanti marah kalau kamu ganggu dia. Ucap Umi memenangkan. Iya Umi. Ayah akan jawab tes sebentar saja Umi, tunggu di sini. Ucap ayah sambil melangkah masuk pada kelas akselerasi. Umi Siti hanya menunggu di luar. Bangga pada putri bungsunya yang sudah besar. Tak terasa sudah 3 tahun ayah bersama keluarga mereka. Ayah yang periang membuat semua keluarga di rumah hidup dengan tingkahnya. Kecerdasan yang di atas rata-rata anak seusianya membuat dia mudah bergaul pada semua kalangan. Setelah selesai, Umi Siti menuruti keinginan ayah untuk ikut sang sulung. Singkat cerita, ayah menempuh pendidikan dasar hanya 3 tahun. Usia 9 tahun ayah sudah masuk sanawiyah. Kelas ayah justru sama dengan Gus Ridwan, membuat mereka makin dekat. Kadang sifat jahilnya itu ada karena abangnya ini yang mudah sekali ditindas karena mereka sepakat agar identitas asli mereka disembunyikan. Gus Ridwan dan ayah duduk sebangku agar lebih mudah jika ada PR bisa dengan mudah untuk menyalin milik adiknya yang cerdas ini. Dek, bagi dong, ada PR Kak Ridwan, belum selesai semua tadi malam ketiduran. Ucap Gus Ridwan pada adiknya, siapa lagi kalau bukan ayah. Kak Ridwan ini. Aku aduin Abang Adnan kalau suka nyontek milik ayah. Jawab ayah, tapi tangannya tetap memberikan buku tugas miliknya. Jangan dong, nanti Kak Ridwan traktir seblak deh. Layu Gus Ridwan. Nah kan wajah ayah langsung senang, tak cemberut seperti tadi. Berhasil layuan Gus Ridwan ini. Oke lah ayah, tutup mulut pakai seblak ceker ya. Ucap ia berbinar. Walaupun tahu jika ia dimanfaatkan kakaknya, tapi ayah rela karena Gus Ridwan sangat menyayanginya. Selama ini kedua abangnya selalu ada buatnya. Apalagi jika ayah mendapatkan hukuman karena kejahilannya. Pastilah dua abangnya ini membantu ayah tanpa orang lain sadari. Oke lah adikku tersayang, nanti pulang sekolah deh. Kita mampir. Ucap Gus Ridwan dengan senyum senang. Iya kak. Buruan sebelum gurunya datang. Ucap ayah sambil membuka buku barunya tentang dunia persilatan. Ayah ingin secepatnya bisa mencapai sabuk hitam. Gus Ridwan yang dengan fokus menulis tak tahu jika adiknya sudah sibuk dengan dunianya, yaitu membaca buku yang dibelikan Gua Adnan agar adiknya sibuk dan tak merecoki dirinya yang sedang sibuk belajar ujian kelulusan. Assalamualaikum anak-anak, ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Oh ya, tugasnya jangan lupa untuk dikumpulkan. Ucap Ustazah Sofi pada semua murid. Ketua kelas langsung garsep mengambil buku tugas untuk diserahkan ke guru mereka. Pelajaran mulai berjalan dengan lancar hingga saat istirahat banyak pasang mata yang menatap seseorang keluar dari ruang kepala sekolah. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada anak baru itu. Wah, ganteng banget. Ucap salah satu murid. Ayah bersama sang abang yang mendengar celotehan anak-anak di sampingnya heran. Kakak tahu soal ini. Siapa dia, Kak?
Tanya ayah sambil mengikuti arah pandang semua anak. Ternyata ada seseorang dengan memakai jas juga sarung warna hitam berjalan sambil menundukkan pandangan tanpa terusik oleh teriakan para murid perempuan. Aku juga tidak tahu deh, baru lihat dia di sini deh. Jawab Ridwan yang emang tak tahu. Weh, bakal heboh ini sekolah kak, kalau ada cowok ganteng di sini. Orangnya good looking gitu kok. Ucap ayah yang kembali fokus pada makanannya. Biasa itu deh. Kamu tidak tertarik deh? Tanya Gus Ridwan yang melihat adiknya tak ikutan teman-temannya. Aku orangnya santai sajalah kak. Antara makin dikejar malah bikin ilfil. Hihihi. Kekeh ayah yang tahu arah pertanyaan kakaknya. Iya sih, tapi kakak kok belum tahu ya ada siswa baru? Ucap Gus Ridwan malah penasaran. Udah habiskan saja makanan kamu kak. Jangan mikir orang yang tidak mikirin kita buang energi aja. Ayah ke toilet dulu ya mau sekalian sholat kak. Ucap ayah meninggalkan kakaknya yang belum selesai makan. Sampai toilet ayah yang tidak hati-hati karena sedang membenarkan jilbabnya yang miring justru malah menabrak orang. Bruka. Innalillah. Hati-hati dong kalau jalan. Ucap ayah sambil bangun dan membersihkan roknya yang belum menoleh pada orang yang dia tabrak. Maaf ya deh, kamu yang nabrak saya. Ucap seorang pemuda kisaran umur 18 tahun melihat pada ayah yang seperti anak SD saja walaupun tinggi badannya sama dengan anak sanawiyah. Iyakah? Dengan muka polosnya ayah justru bertanya dan menoleh pada pemuda itu. Iya deh, ada yang luka tidak deh? Melihat wajah yang masih dikira anak SD saja pikir pemuda itu. Tidak ada yang luka kok kak, kakak baru ya di sini. Ayah tidak pernah lihat. Ucap ayah penasaran. Oh begitu boleh saya tanya dengan kamu deh? Tanya lagi pemuda itu. Boleh kak? Ucap ayah sambil tersenyum manis tanpa ia sadari. Di mana tempat musola ya deh? Oh kakak kalau mau ke musola sama ayah saja. Ayah juga mau sholat kok, ayo ayah tunjukin. Ucap ayah lalu berjalan terlebih dahulu. Tidak usah lari deh. Melihat ayah yang semangat sekali membuat pemuda itu tersenyum geli dengan tingkah ayah seperti bocah SD dapat mainan saja. Pemuda itu tak lain adalah Yusuf Maulana Ibrahim. Sering dipanggil Gus Yusuf. Putra bungsu dari 3 bersaudara. Anak dari Kiai Aziz pemilik pondok pesantren At-Tauhid. Letaknya hanya beda kabupaten saja dari pesantren Rahmat. Namun, karena ayah tak bertanya namanya Gus Yusuf, hanya diam saja mendengar obrolan ayah yang masih seperti anak kecil menurutnya. Nah itu kak, buat cowok, ayah pamit ya. Ucap ayah ingin berbalik badan namun terhenti karena Gus Yusuf bertanya kembali. Terima kasih ya deh, nama kamu ayah kan? Terima kasih deh ayah. Ucap Gus Yusuf ramah sambil menunduk tak mau terlalu lama memandang seseorang yang bukan mahram walaupun sepertinya ayah masih anak-anak. Hehe, iya kak sama-sama. Ayah pamit ya. Assalamualaikum. Ucap ayah sambil berlalu. Umur ayah yang sekarang masih 12 tahun sudah masuk bangku kelas 12 sanawiyah membuat banyak yang memanggilnya Dek Ayah. Ayah yang sadar akan umurnya yang paling kecil tak masalah dengan panggilan Dek Ayah. Toh memang umurnya masih kecil. Waalaikumsalam. Ucap Gus Yusuf tersenyum. Ada ya anak SD bisa masuk ke sekolah ini. Tadi di lengannya kelas 12. Berarti anak itu termasuk anak yang cerdas dan menarik. Semoga kita berjumpa lagi deh ayah batin Gus Yusuf berjalan ke arah tempat wudhu putra untuk sholat duhur. Ayah pulang sekolah langsung menagih janji pada kakaknya, Gus Ridwan. Ayo ayah mau makan seblak sekarang kak. Rengek ayah pada Gus Ridwan. Gus Ridwan yang mendapatkan rengekan adiknya sampai pusing rasanya digoyang-goyang badannya. Iya deh. Bentar sana tunggu di parkiran dulu. Ucap Gus Ridwan yang capek dengar dari tadi ayah merengek terus. Awas ya kalau Kak Ridwan bohong aku aduin sama Abang Adnan. Ancam ayah sebelum pergi. Iya deh, aku tahu kok. Mau mana bisa dibohongi.
Nanti sampai mimpiin jika akan kamu tagih. Bikin aku tidak bisa tidur nyenyak nan. Kesal Gus Ridwan dengan adiknya ini. Hei iya dong. Hutang itu kok kak. Aku kan baik hati selalu mengingatkan Kak Ridwan tentang hutang itu. Hihi biar aku tagih sekarang daripada ditagih sama Allah kak. Goda ayah sambil berlari meninggalkan kakaknya yang pasti akan marah mendengar ucapan adiknya itu. Hoi salam deh. Paling mau takut sama kakak kan? Wassalamualaikum. Teriak Gis Ridwan. Punya adik satu kok begitu sekali. Kalau soal makanan garset bener. Untung sayang mana ngatain gitu lagi. Kalau bukan adek aku tendang ke planet Pluto saja. Batin Gus Ridwan. Bab ke-10. Sampai di parkiran ayah yang memang sifatnya masih anak kecil tak akan diam jika ada orang jualan pentol dan sejenisnya pasti dia akan membelinya. Jiwa kekanak-kanakan itu masih melekat erat dengannya, yaitu jajan receh. Assalamualaikum, beli meng, 5.000 ya? 2 meng. Ucap ayah saat ada penjual pentol lewat. Waalaikumsalam, Ning ayah sudah besar ya, Mamang sudah lama tidak bertemu. Ternyata sudah jelas Sanawiyah saja Ning. Cepat sekali Ning. Ucap Meng Pentol sambil memberikan pentol pesanan ayah. Hehe kan ayah pinter Meng. Makasih ya ini uangnya. Ucap ya senang. Tidak usah Ning. Buat Ning saja. Tolak Meng Pentol. Ini buat Mamang. Ayah kan mau beli bukan minta gratis Meng. Ucap ayah bingung. Tapi Ning, saya ikhlas. Kalau gitu ayah ikhlas ini uangnya buat anak Mamang saja ya. Ayah pamit mau ketemu Kak Ridwan. Assalamualaikum. Ucap ayah setelah memaksa uang itu pada tangan Meng Pentol dan berlari ke parkiran. Waalaikumsalam, tak pernah berubah sifatmu Ning. Ucap Meng Pentol melihat ayah pergi. Tanpa ayah sadari ada sepasang mata yang melihat interaksi itu. Gadis yang unik. Gumannya mendekati penjual pentol itu, ingin tahu tentang gadis kecil yang sudah menarik perhatiannya. Pentolnya Meng. Ucap Gus Yusuf sambil duduk lesehan. Oh iya mas, sebentar ya. Meng Pentol itu senang. Ada banyak yang beli setelah kepergian ayah, membuat Gus Yusuf harus antri. Wah ini memang barokahnya Ning ayah. Tadi sepi langsung dapat pelanggan lagi. Cuman Meng Pentol yang masih didengar oleh Gus Yusuf. Anak kecil tadi itu Ning Meng? Tanya Gus Yusuf penasaran. Setelah semua pembeli kebagian dan hanya tinggal Gus Yusuf saja. Ini mas. Iya mas. Mas belum tahu ya. Maaf ya mas lama tadi ramah. Tanya Meng Pentol menyerahkan pentol pada Gus Yusuf. Iya Meng tidak apa-apa. Kalau boleh tahu siapa dia Meng? Ucap Gus Yusuf sambil menikmati pentol itu. Dia gadis unik mas. Selama saya jualan dia selalu beli dagangan saya sejak TK. Tapi hanya sebentar saja tak seperti anak sekolah pada umumnya. Ning ayah itu sering naik kelas kata temannya makanya tidak lagi beli dagangan saya di sekolah lama. Sudah pindah di sini ternyata. Ucap Mana Pentol tersenyum. Masya Allah, wah anak yang cerdas ya Meng. Puji Gus Yusuf kagum. Iya, saya juga kadang heran kalau Ning ayah habis beli pentol saya itu habis itu pasti laris mas. Seperti Miss lihat tadi. Entah kenapa jika saya kasih gratis Ning ayah tidak pernah mau. Ucap Meng Pentol. Hehe mungkin karena Mamang jualan kan dia mau beli. Ucap Gus Yusuf tersenyum. Iya kadang saya juga ingin ngalap berkah mas sama Ning ayah. Soalnya sering dia memberikan yang lebih pada jajanan yang dia beli. Tadi saja kasih saya yang 20.000 meskipun jajannya 10.000. Saya kasih gratis tidak mau katanya buat anak saya. Anak saya sampai hafal kalau saya memberikan uang yang dikasih Ning ayah. Ucap Meng Pentol dengan senyum lebar. Kok sampai seperti itu pak? Heran Gus Yusuf. Iya anak saya itu, walaupun tidak pernah ketemu Ning ayah, tapi kalau dengar saya bilang Ning ayah sudah senang mas. Entah itu apa kalau bukan barokahnya. Wong anak saya itu pendiam anaknya. Ucap Meng Pentol. Iya Meng,
Saya ucapkan terima kasih sudah kasih saya cerita tentang gadis yang bernama Ning Ayah itu. Saya permisi dulu mau ada urusan. Assalamualaikum. Ucap gua Yusuf dan meletakkan uang dia 10.000. Padahal dia hanya membeli pentol 5.000. Waalaikumsalam. Kembaliannya mas. Teriak Meng Pentol. Buat mamang aja ah. Gus Yusuf masuk ke dalam mobilnya. Selama perjalanan menuju rumah, senyum di bibirnya tak pernah luntur karena mengingat satu nama, Ning Ayah. Gadis kecil yang sudah mencuri perhatiannya hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi, Ning. Guman Gus Yusuf sambil memasuki gerbang pondok At-Tauhid. Sementara itu sampai parkiran Ayah menunggu kakaknya sambil makan pentol tadi yang dia beli. Ini Kak Ridwan ngapain saja sih? Lama sekali bikin Ayah capek juga lapar. Awas saja kalau lama pentol miliknya aku makan juga. Ucap Ning Ayah kesal sudah 5 menit, tapi kakaknya tak kunjung datang. Tapi tap. Assalamualaikum deh. Maaf kakak lama habis buang hajat besar hehehe. Ucap gua Ridwan cengengesan tahu jika adiknya ini sedang marah. Pipinya yang tembem sedang sibuk ngunyah pentol maka akan aman, tapi setelah kunyahan itu selesai. Waalaikumsalam. Kak Ridwan usah jorok aku lagi makan Kesal Ayah. Hehe jangan marah dong deh. Itu kan hal wajar setiap manusia juga ngalamin. Ucap gua Ridwan tanda dosa. Tapi jangan jelas gitu juga kali kak. Ucap Ayah makin kesal. Dah maafin abang nanti abang doain biar jodoh kamu cepat datang deh. Sontak ucapan sang kakak langsung dihadiahi sebuah cubitan maut di perut Gus Ridwan. Awas sakit deh. Ringis Gus Ridwan yang horor dengan mata jam sang adik. Mau aku buat kakak tidak punya uang jajan hah? Tanya Ayah tajam. Jangan dong deh. Ayo kita makan seblak yuk. Bujuk Gus Ridwan. Ayo. Dari tadi Ayah tungguin tahu. Ayo jangan kelamaan. Ucap Ayah. Iya bawel banget si adikku ini. Ini buat abang kan? Ucap Gus Ridwan yang melihat masih ada 1 bungkus pentol lagi. Makasih adik kakak yang paling cantik. Ucap Gus Ridwan langsung memakan pentol itu. Udah cuci tangan belum kak? Tiba-tiba Ayah gay sendiri. Ya udah dong dek. Ini wangi pakai sabun juga kok. Ucap Gus Ridwan yang asyik makan pentol. Kirain, habiskan dulu pentolnya kak. Nanti dingin tidak enak. Ucap Ayah menunggu hingga kakaknya selesai. Dah ayo berangkat. Mereka menuju tempat penjual seblak di pinggir jalan. Ayah suka makan di rumah tak nyaman baginya jika makan di luar seperti ada yang merhatiin Ayah makan. 2 bungkus seblak sudah selesai. Dibawa pulang ke rumah. Nanti akan dimakan untuk makan sore saja. Setelah sampai rumah Gus Adnan yang melihat seblak di meja makan ada 2 tanpa pikir panjang dia tiang ke dalam mangkok dan memakannya. Abang itu punya ada? Teriak Ayah yang kesal seblaknya dimakan abangnya. Tadi dia ingin makan langsung tapi melihat seragam yang dia pakai mengurungkan niatnya dan mandi dulu. Siapa sangka malah makanannya dimakan abangnya. Ini punya ada? Tanya Gus Adnan. Iyalah bang. Punya Ayah habis deh. Ucap Ayah ingin menangis saja. Seblaknya hilang ke perut abangnya. Hehe maaf deh abang tidak tahu. Tapi ini masih ada 1 lagi kan deh. Makan yang ini saja. Suruh Gus Adnan melihat masih ada 1 bungkus seblak. Ini punya Kak Ridwan ya deh. Cegah Gus Ridwan sambil menyembunyikan seblaknya. Punya Ayah masuk perut abang Adnan. Tanggung jawab bang. Ayah lapar. Lengek Ayah membuat orang tuanya yang tadi di kamar keluar ingin tahu ada keributan apa lagi. Ada apa kak kok ramai sekali? Ucap Umi Siti menuju meja makan. Umi seblak Ayah dimakan abang Adnan. Ayah akan mau makan seblak lapar Umi. Lengek Ayah makin menjadi. Ya Allah aku salah lagi ini. Perkara seblak.
Ini membuat Gus Adnan pasrah karena dia tahu jika ini salahnya. Ini punya aku loh, Mi. Tadi ayah sudah aku belikan itu dimakan Bang Adnan, bukan salahku ya. Gus Ridwan tak mau disalahkan. Gus, kamu tanggung jawab, nanti ayah ngambek kamu malah yang repot sendiri. Ucap Kiai Hasan yang paham pasti akan ada drama hingga keinginan putrinya dituruti. Kebiasaan ayah, jika keinginan dia tidak dituruti, maka akan mengganggu semua orang rumah. Iya, Bah. Nanti abang ganti deh. Udah jangan nangis. Ucap Gus Adnan membuat senyum ayah terbit. Semua orang menghela nafas lega. Gus Adnan setelah selesai langsung gas membelikan ayah seblak seperti yang tadi dia makan. Ayah tak ingin ikut, hanya akan menunggu di rumah sambil nonton kartun kesukaannya. Bab ke-11. Setelah seblak yang diminta sudah dibelikan oleh abangnya, ayah membawa mangkok seblak ke depan TV di ruang tengah. Gus Adnan hanya melihat tingkah adiknya yang sudah mendapatkan apa yang dia mau, hanya bisa tersenyum geli. Dek, demi seblak kamu sampai kayak gitu. Abang sampai dilupain. Guman Gus Adnan yang ikut duduk di sofa ruang tengah. Sedangkan ayah duduk lesehan sambil makan seblak, tak lupa dengan nonton kartun Doraemon. Dek, tugas sekolah udah dibuat belum? Tanya Gus Ridwan datang dengan membawa buku di tangannya. Belum, Kak. Nunggu seblaknya habis dulu. Ucap ayah santai. Iya, yang paling pintar buat tugas mah kecil kan buat kamu deh. Ucap Gus Ridwan sambil ikut duduk di lantai sambil merecoki adiknya yang sedang makan. Makanya belajar, Kak. Gitu aja ngeluh, malu sama umur. Ejek ayah pada abangnya. Ih, otak kamu itu yang besar dari punya aku deh. No, lihat yang lain juga umurnya sama-sama kakak deh. Kamu itu yang masih bocil sendiri udah kelas 3 sanawiyah. Ucap Gus Ridwan tidak mau disalahkan dengan umurnya. Udah deh, kamu juga Ridwan. Jangan ganggu ayah sedang makan itu. Ucap Gus Adnan yang tahu jika keduanya ribut tak akan selesai. Bener itu kata abang. Udah jangan ganggu aku makan, Kak. Entar aku ajarin. Ucap ayah sambil menggeplak tangan Gus Ridwan yang mengambil makanannya. Abang itu suka sekali belain adek. Gerutu Gus Ridwan. Gus Adnan hanya menghela nafas panjang. Kamu itu yang lebih tua harusnya bisa jadi contoh buat adik kita. Tapi ini malah tugas saja dibantuin ayah. Ridwan, kamu itu udah besar, mau sampai kapan malesnya dipelihara sih? Ucap Gus Ridwan. Tuh dengerin abang ngomong. Ejek ayah pada Gus Ridwan. Iya bang. Oke, kakak tunggu di kamar ya. Selesaikan dulu makannya. Ucap Gus Ridwan sambil berlalu. Ayah hanya melihat kepergian kakaknya dengan santai. Dia masih melanjutkan makan dengan husuk sambil nonton kartun kesukaannya, Doraemon. Ya, sejak kecil ayah suka dengan kartun kucing gemuk dengan semua keajaibannya. Hingga sekarang ayah tak bosan menonton kartun itu. Tak lama Gus Adnan yang sudah mengantuk juga ikut pergi ke kamarnya. Assalamualaikum, Niko belum tidur, udah malam loh. Pukul 10. Kiai Hasan baru pulang dari pondok setelah mengajar santri putra. Hehe, waalaikumsalam abah. Ini mau buat tugas dulu sebentar. Umi sudah tidur kayaknya, Bah. Kecapekan. Ucap ayah sambil ke dapur untuk membuatkan abahnya teh hangat. Terima kasih, bagaimana sekolah kamu, mau lanjut kelas lagi? Ya, abah yang tahu putrinya ini mampu untuk melanjutkan kelas lagi. Mau di kelas Kak Ridwan dulu, Bah. Biar ayah juga bisa temani Kak Ridwan. Hehehe, ayah bosan ganti teman, terus nanti saja kalau Kak Ridwan udah lulus aku susul Abang Adnan. Ucap ayah tersenyum. Loh, abang nanti udah kuliah loh, kamu lulus sanawiyah deh. Heran Kiai. Hehehe, nanti buku Abang Adnan kan buat ayah. Disalah ayah belajar itu, Bah. Ucap ayah. Ya abah tahu, nak. Tapi kamu jangan terbebani untuk jadi pintar, nak. Abah takut kamu lupa sama Umi dan abah. Ucap Kiai Hasan sedih. Deg. Ayah menoleh pada abahnya. Sosok lelaki yang masih muda ini sangat sayang pada keluarganya, membuat ayah tidak akan tega jika sang abah bersedih. Kiai Hasan merasa beruntung anak yang dia angkat menjadi anak bungsunya sangat bisa diandalkan.
tidak pernah sampai membuat orang tuanya kecewa dengan prestasi yang dia miliki. Tapi di balik itu semua justru membuat Kiai Hasan takut. Jika ayah ini bukan anak orang sembarangan, nyatanya kecerdasan yang dia miliki ini tak semua orang miliki. Orang tua mana yang akan senang jika nanti akan ada orang tua kandung putrinya datang dan membawa ayah pergi jauh dari mereka. Sungguh Kiai Hasan tak mampu untuk melepaskan ayah. Dia sudah anggap ayah seperti anak kandungnya sendiri. Abah kenapa? Takut ayah tinggalin abah ya? Tebak ayah dan mendekati sangat abah. Dia bersimpu di kaki abahnya. Ternyata abah sudah terlihat lebih tua dari pertama ayah dibawa ke sini. Uban di rambutnya pertanda jika umurnya sudah bertambah banyak. Iya Ana, jawab Kiai Hasan sendu. Abah tenang saja bagi ayah. Abah itu lebih segalanya daripada ayah kandung ayah. Tangan abah yang selama ini memeluk ayah, bukan tangan ayah kandung ayah. Ayah makan dari keringat abah selama ini. Bagi ayah, abah sama Umi itu orang tua ayah. Ayah tidak peduli dengan orang tua ayah karena mereka tidak peduli dengan ayah. Bagi ayah, keluarga di sini itu keluarga ayah sampai kapanpun, Bah. Ucap ayah sambil memeluk tubuh ayah yang selama ini selalu merengkuhnya. Iya nak, abah senang kamu berbicara seperti itu. Tapi abah mohon jangan gegabah nak jika nanti kamu bertemu keluarga aslimu. Tanyakan alasan kamu dibuang bukan dengan memaki mereka. Ucap Kiai Hasan pada putrinya yang sudah besar. Iya abah istirahat dulu ya. Ayah mau buat tugas. Dah abahku sayang. Assalamualaikum, selamat malam. Ucap ayah ke arah kamarnya. Kiai Hasan yang melihat kepergian ayah hanya tersenyum senang. Gadis kecil yang dulu sudah membuat hatinya terpikat itu kini menjadi anak yang luar biasa membanggakan keluarganya. Waalaikumsalam. Abah tahu kamu juga penasaran siapa orang tua kandung kamu nak. Tapi kamu tutupi dengan keceriaan kamu pada kami. Ucap Kiai Hasan juga masuk ke dalam kamarnya. Di kamar ayah juga memikirkan apa yang Kiai Hasan ucapkan. Tapi dia selama ini tidak mau orang tua angkatnya tahu jika apa yang selama ini dia lakukan juga sudah melebihi orang dewasa. Tanpa sepengetahuan semua orang, ayah melihat dan memahami saat bibi dan pamannya bermain saham. Sejak itu dia mulai menabung untuk membeli laptop sendiri. Mencoba peruntungan dengan jual beli saham dengan tabungan yang dia kumpulkan selama ini. Sekarang pundi-pundi uang yang dihasilkan sudah banyak pada rekening pribadinya, tanpa orang lain ketahui. Bibinya saja tidak tahu jika ayah sudah bisa bermain saham hanya dengan melihat apa yang pernah bibinya lakukan sambil memangku ayah ketika umur 6 tahun. Meskipun sang bibi belum mahir, tapi ayah sudah paham dengan garis besarnya. Ayah menyimpan pekerjaan ini dengan rapat. Laptop yang dia beli juga dia simpan di tempat khusus agar tak ada yang tahu. Main saham dulu buat cari uang. Hihi. Kuman ayah mengeluarkan laptop dari ruang yang dia rahasiakan. Dengan lihai dia sudah mulai bermain hingga menang banyak. Uang yang ada di rekeningnya mencapai triliunan tanpa pernah ayah ambil. Di sisi lain ayah juga menggunakan uang itu untuk membangun perusahaan sendiri di luar sana dengan tangan orang lain. Orang kepercayaan itu juga tidak tahu seperti apa rupa orang bosnya. Karena ayah tak pernah memberitahu wajah dan fisiknya. Ayah yang datang sebagai pahlawan untuknya tentu membuat orang tersebut sangat menghormatinya. Ceritanya ada seorang pengusaha yang diambang kebangkrutan karena ditipu oleh rekannya sendiri. Di saat dia bingung mencari pinjaman dan bantuan orang lain, justru malah mendapatkan hinaan karena sudah miskin. Keluarganya meninggalkan dirinya karena tak mau menerima resiko jika dia bangkrut pasti semua aset keluarganya akan diambil untuk membayar hutang perusahaan. Di saat itu dia frustasi. Semua orang dan keluarganya meninggalkan dirinya hingga ada notif dari seseorang jika dia bekerja untuknya dia akan bisa membalas semua orang yang menghinanya. Karena sakit hati dengan omongan orang lain saat dia miskin tidak ada yang mau membantunya. Dia terima tawaran itu. Menjadi tangan kanan seseorang yang dia saja tidak tahu seperti apa rupanya. Namun karena uang yang dia kirim untuk membangun perusahaan itu seperti angin segar baginya untuk bangkit. Dia sangat berhutang budi pada Miss X ini. Selama itu pula mereka bekerja sama tanpa melihat satu sama lain, hanya lewat suara saja. Pria yang beruntung mendapatkan bantuan itu bernama Alexander. Miss X memanggilnya dengan nama Xander, yang sekarang berada di Jepang membangun usaha yang akan bangkrut itu dengan bantuan Miss X. Perusahaan yang sudah dibeli dan dipercayakan padanya mulai bangkit lagi hingga menjadi perusahaan yang paling terkenal, tanpa mereka tahu jika pemiliknya adalah seorang anak kecil berusia 12 tahun.
Bab ke-12. Ayah menyembunyikan kemampuannya jika ia bisa belajar IT dengan otodidak. Kecil-kecil cabai rawit kaya raya ini. Ini digunakan agar dirinya bisa menjaga perusahaan dari orang yang serakah. Hasil dari perusahaannya ia gunakan untuk pondok, harus berjalan terus agar abahnya tak sampai pusing tentang donatur untuk operasional pondok. Otak kecilnya mempunyai banyak memori tersimpan untuk masa depannya. Tak ingin egois aja juga ingin orang lain juga merasakan manfaat dari ilmu yang dia miliki. Salah satunya pondok abahnya ini. Dia ingin keluarga yang ayah miliki sekarang tak akan kekurangan uang seperti dirinya dulu bersama Bu Imas. Baginya pengalaman bersama Bu Imas mengingatkan dirinya untuk terus menjadi kaya, agar bisa membuat dirinya tak kekurangan juga bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Tanpa keluarga itu sadari juga jika selama ini, ayah juga menjadi donatur tetap pondok pesantren Rahmat dengan nama samaran. Dengan harta yang dibuat sodako untuk pondok justru makin membuat ayah kaya. Bisnisnya makin maju sejak menjadi milik ayah. Menurut ayah rezeki yang dia punya juga atas campur tangan Allah, agar ayah tak lupa berbagi. Pernah suatu ketika Zender ingin tahu identitas ayah. Ayah menolak dan bilang jika belum saatnya jika orang lain tahu tentang dirinya. Haf capek, udah dulu deh. Tugasnya juga udah aku buat tadi. Laporan juga udah aku cek. Tinggal tidur. Apapun menyimpan laptop miliknya dan pergi menjemput mimpi. Pagi hari Umi Siti membangun ketiga anaknya dengan mengetuk pintu untuk sarapan pagi. Karena masih masa belajar Umi dan Kiai tak mengharuskan mereka ikut ngaji pagi di pondok agar mereka bisa menikmati masa muda, namun jika nanti sudah lulus aliyah, akan diberikan pelajaran dengan ketat agar bisa menjadi lebih dewasa karena usianya juga sudah menuju kedewasaan. Sekarang Gus Adnan juga mulai ikut mengikuti ngaji jika di sekolah tak ada pelajaran. Sekalian belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pondok. Mau tak mau Gus Adnan yang bisa Kiai andalkan karena Gus Ridwan susah diajak serius baginya dia suka menjadi dirinya sendiri tak mau mendapatkan tanggung jawab besar seperti sang abang. Udah pada siap ya? Sarapan juga sudah selesai ini, ayo kita makan dulu. Ajak Umi Siti pada semua anaknya. Namun ayah nampak beda dari biasanya, dia hanya duduk lemas tak bertenaga, sambil menyenderkan kepala di meja. Dek, kamu kenapa? Tanya Gus Adnan yang ada di sampingnya. Ayah menoleh pada sang abang. Abang, perut ayah sakit sekali. Kayak diremes bang. Ucap ayah dengan wajah meringis. Sontak ucapan ayah membuat semua orang jadi khawatir. Semua orang sudah mendekati kursi yang ayah duduki. Kamu kenapa nak? Tanya Kiai Hasan khawatir. Sakit bah. Hik hik hik. Jawab ayah malah menangis. Umi dengan sigap langsung membantu ayah untuk tiduran di ruang tengah. Saat berjalan pantat ayah nampak ada warna merah. Umi, itu apa? Tanya Gus Ridwan kaget. Apa maksud kamu? Tanya Umi penasaran. Ayah jangan duduk dulu. Itu Mi ada luka ya, di rok ayah ada merah-merahnya. Ucap Gus Ridwan membuat semua orang khawatir. Deh. Umi Siti meminta Gus Adnan untuk menggantikannya memegang ayah. Umi melihat belakang rok ayah. Oh ini. Bentar nak, kita ke kamar kamu saja ya, mau Umi cek. Umi Siti paham jika anaknya ini sepertinya sudah mulai kedatangan tamu bulanan pertama kali. Gus, buatin ayah jahe anget ya. Ucap Umi pada kedua anaknya. Iya Umi. Jawab mereka serempak. Loh, kok dibawa ke kamar sih Umi? Apa kita tidak panggil dokter? Tanya Abah penasaran. Nanti Umi jelaskan Bah. Sekarang Umi mau bantuin ayah dulu. Umi kenapa ayah masuk ke dalam kamar? Ayah hanya menurut saja karena tak paham tentang hal ini. Dengan telaten Umi Siti meminta ayah untuk berganti pakaian biasa dan diajari cara memakai pembalut dengan baik dan benar. Ayah hanya mendengarkan saja. Hingga selesai berganti pakaian, ayah keluar dari kamar mandi. Umi menyuruh dia rebahan dulu menunggu air jahe. Tok tok tok. Umi, ini air jahenya. Ucap Gus Adnan mengetuk pintu dan Gus Ridwan yang membawa nampan itu masuk. Sini nak. Ini ayah minum dulu biar perutnya agak enakan.
Ayah menurut dengan duduk di ranjang. Dia habiskan setengah gelas. Nih ayah kenapa? Tanya gua Adnan khawatir. Dia udah besar sekarang bang. Udah kedatangan tamu bulanan. Ini yang pertama baginya, makanya sakit. Setelah minum air jahe nanti akan mendingan. Ucap Umi Siti membuat mereka paham. Abang sama kakak tidak sekolah. Ayah izin saja hari ini ya. Ucap ayah sambil memegang gelas. Oh iya dek, untung kamu ingetin. Umi kami pamit berangkat dulu. Nanti takut telat. Dek kamu baik-baik di rumah, nanti biar Ridwan yang izinin. Ucap Gus Adnan sambil menyalami sang Umi, begitupun Gus Ridwan. Iya deh, nanti biar kakak yang izinin. Assalamualaikum. Mereka berdua keluar dengan lega karena adiknya bukan sakit serius. Waalaikumsalam. Hati-hati nak. Ucap ayah dan Umi Siti. Umi, ini ayah harus apa dong? Masak tidur terus? Lenyek ayah. Kalau kamu bosan bisa ngapain saja nak, asal perut kamu sudah enakan. Jangan buat gerak yang ekstrem dulu, nanti kram perutnya. Nasihat Umi. Oh gitu. Iya Umi. Ucap ayah paham. Nanti Umi suruh Mbak yang bawakan sarapan. Kamu kesini Umi mau bilang dulu ke Abah, takut dia khawatir nak. Ucap Umi Siti berlalu keluar setelah mendapat jawaban anggukan kepala ayah. Untuk menghilang rasa bosan, ayah mengambil laptop untuk mengecek laporan dan sebagainya. Tak lupa dia juga seperti biasa bermain saham. Tok tok tok. Assalamualaikum Ning, ini saya bawakan sarapan. Ucap Mbak Santi datang. Waalaikumsalam. Masuk Mbak. Setelah ayah menyembunyikan laptopnya di bawah selimut. Ceklek. Ini sarapannya Ning. Mau saya suapin? Tanya Mbak Santi. Hehe Mbak, aku itu tidak sakit parah, masih bisa kok makan sendiri. Mbak temenin ayah saja ya, biar ayah ada temen makan. Ucap ayah yang diangguki Mbak Santi dengan senyuman. Setelah ayah selesai makan, saat Mbak Santi akan beranjak, ayah menarik tangan Mbak Santi. Jangan pergi dulu Mbak, bentar ya. Ucap ayah sambil mengambil uang dari dalam dompetnya. Ini buat mbak-mbak di sini. Jangan bilang Umi ya. Buat kebutuhan kalian dibagi rata. Oke. Ucap ayah menyerahkan uang 1 juta pada Mbak Santi agar dibagikan pada Mbak Abdin dalam yang berjumlah 10 orang. Ning tidak usah. Kami itu ikhlas kok bantu di sini. Jawab Mbak Santi yang tak enak. Mesti seperti ini. Ningnya ini sangat loyal pada mereka yang mengabdi di dalam. Jika ada rezeki pasti mereka juga mendapatkan uang saku. Iya ayah tahu kok. Ini itu buat jajan kalian Mbak. Ayah lagi tidak bisa keluar buat jajanin kalian. Umi pasti akan marah kalau ayah keluar rumah. Ucap ayah tak mau dibantah. Tapi Ning, ragu Mbak Santi. Kalau Mbak Santi tidak butuh bisa ditabung Mbak. Ayah kan juga mau sedekah biar ayah makin sehat dan cantik. Hihihi. Mulailah sifat narsisnya ini. Mbak Santi tersenyum senang melihat Ningnya kini sudah mulai tersenyum karena tadi dia juga melihat jika Ningnya ini kesakitan karena datang bulan pertama kali. Mbak Santi menerima uang itu untuk nanti dia bagikan pada teman-temannya. Mereka yang tinggal bersama Kiai sudah paham akan kebiasaan Ningnya ini. Walaupun tak pernah bertanya Ningnya mendapatkan uang dari mana. Tapi uang yang ayah berikan itu sangat membantu mereka jika ada hal yang mendesak. Terima kasih Ning. Yang dari Ning ini saya terima. Nanti saya bagikan sama Mbak lainnya. Ukau Mbak Santi tulus. Hehe ya Mbak, doakan ayah ya. Biar uang ayah banyak bisa bagi uang ke kalian Mbak. Ucap ayah dengan senyum senang. Baginya uang yang diberikan pada mereka hanya buat beli permen saja. Mbak Santi pamit dan undur diri sambil membawa nampan berisi bekas makan ayah. Bagi Mbak Santi dan yang lainnya, di sini keluarga Kiainya tak pernah menganggap mereka pembantu. Di sini mereka seperti saudara. Ningnya yang kadang buat orang pusing dengan tingkahnya ini menjadi kesayangan mereka karena sifatnya yang roal dan suka bercanda bersama mereka. Makanan untuk para mbak juga kadang ayah ikut makan bersama mereka. Tak sungkan makan bersama para mbak di sana. Bagi mereka ayah itu permata yang bersinar.
selalu memberikan orang lain sinarnya agar ikut senang bersamanya. Bab ke-13. Sampai siang hari ayah sibuk dengan laptopnya hingga tak sadar perutnya mulai demo. Ulah apa? Ke dapur ah! Ucap ayah menyimpan kembali laptopnya dan beranjak ke dapur. Sampai dapur tak ada orang. Ayah pun ke kamar sang Umi, tapi juga nihil karena kosong jam segini beliau sedang di pondok. Ayah menuju tempat Mbak berkumpul. Assalamualaikum Mbak. Ucap ayah yang ada di pintu sambil melihat Mbak sedang menyiapkan masakan. Waalaikumsalam. Ada Ning ayah. Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu dari mereka menyambut Ningnya ini. Hehe, pengen makan bakso Mbak. Ucapnya dengan wajahnya yang menggemaskan. Semua Mbak yang paham maju ke depan Ningnya. Ya sudah Ning ayah tunggu di sini, kami belikan dulu ya. Ucap Mbak Santi. Oke Mbak, ini uangnya. Beli buat semua orang dalam ya Mbak. Mbak juga dibelikan. Ucap ayah menyerahkan uang 500.000 pada Mbak Santi. Mereka saling tatap. Tadi sudah diberi uang, sekarang dijajanin Ningnya. Kenapa? Tanya aja yang melihat wajah bingung mereka. Ning, uang Ning yang tadi kasih masih kok. Sekarang malah mau dijajanin bakso. Kami gak enak Ning. Ucap salah satu Mbak yang mewakili isi hati mereka. Hehe, itu syukuran Mbak. Ayah udah dapat datang bulan lo. Sekarang ayah udah besar kan? Ucapnya riang membuat mereka paham sekarang kenapa hari ini begitu banyak keberuntungan untuk mereka semua. Selamat ya Ning, kami semua ikut senang mendengar kabar itu. Ning, kita udah jadi gadis sekarang. Semoga makin sehat dan makin cantik Ning. Ucap Mbak lainnya. Iya Mbak, amiin. Makasih, doa yang baik buat kalian juga. Kalau aku makin cantik nanti aku bakal cepet nikah Mbak. Jangan dulu deh, aku masih mau main-main. Seketika suasana menjadi gelak tawa. Jika ada Ningnya seperti ini bisa mencairkan suasana. Umi Siti yang pulang melihat anak perempuannya tersenyum seperti itu merasa senang. Umi bersyukur kamu selalu bisa membuat kami tersenyum dengan tingkah sederhana kamu nak. Semoga kelak suami kamu bisa selalu membuat kamu bisa tersenyum seperti ini. Umi tidak akan rela kalau suami kamu menyakiti kamu. Guman lirih Umi Siti mendekati mereka semua. Assalamualaikum. Serunya lagi ngapain sih? Tanya Umi penasaran. Sontak semua orang menjawab salam dan mencium tangan Umi Siti bergantian setelah menjawab salam. Mii, ayah mau bakso yang besar, ada anaknya itu loh Mii. Ucapan ayah membuat mereka bingung. Bakso ada anaknya? Bakso ya biasa itu ada yang besar dan kecil kan? Ucap Umi Siti. Bukan itu Umi, yang di belah keluar baksonya itu loh. Ucap ayah lagi. Oh, bakso beranak itu Ning. Jawab Mbak Santi. Nah itu Mbak Santi tahu. Jadi belikan ya. Jangan salah ya. Ayo Umi kita ke kamar nanti biar Mbak yang belikan. Semua orang hanya bisa tersenyum mendengar omongan Ningnya ini. Iya, aku juga yang kena. Paslah Mbak Santi. Udah Mbak, tidak apa-apa. Kita juga akan kebagian kok. Bakso beranak di dekat pasar itu Mbak. Bawakan buat bantu nanti sekalian dibelikan, tadi bilangnya buat yang di dalam kan. Berarti mereka juga dapat jatah dari Ning ayah. Ucap Mbak Rati, kepala Mbak di situ. Iya Mbak, aku pamit dulu. Saya bawa 2 orang buat bantuin saya ya. Ucap Mbak Santi yang diangguki Mbak Rati. 2 temannya menyusul Mbak Santi setelah dipilih Mbak Rati. Inilah senangnya jika Ningnya pengen sesuatu. Semua orang dalam akan kebagian jatah juga bisa makan enak seperti Ningnya. Udah enak anak? Tanya Umi Siti yang sedang bersama ayah di ruang tengah. Udah Umi, ini ayah udah bisa jalan ke sini. Nanti ayah minta pembalut lagi ya Mi. Ucap ayah sambil ngemil. Supaya perutnya tak kosong buat ganjal sebelum bakso datang. Iya udah Umi, lega nak. Pembalutnya nanti minta Mbak Rati dia yang biasanya simpan buat kita nak. Oh ya ingat ya, jaga keberhasilan ganti tiap 4 jam sekali biar kamu nyaman. Nasihat Umi Siti.
Oke Umi, jawab ayah patuh. Umi mau ke kamar dulu ya, sambil nunggu bakso kita sampai. Ucap Umi Siti yang berlalu ke kamar. Ayah masih asyik di ruang tengah sedang menonton TV, dengan asyik ngemil sebagai temannya. Tak lama para mbak yang sedang bersih-bersih ayah suruh untuk istirahat bersamanya. Sambil bercanda gurau. Ning nanti mau sekolah loncat lagi ya? Tanya salah satu mbak yang ikut ngobrol. Sekolah loncat? Hah, mbak itu namanya akselerasi mbak. Kalau sekolah loncat anaknya pada takut. Haha. Jawab tertawa puas. Hehe, ya itu maksudnya. Jawab mbah tadi. Hehe, ayah sih mau aja, tapi nanti aja ayah mau nemenin Kak Ridwan dulu. Nanti kalau kita udah kelas 1 aliyah baru aku mau ikut Abang Adnan kuliah. Ucapnya santai. Ucapan Ningnya membuat semua orang malah melongo. Apa bisa orang belajar bisa sesantai itu? Mau sekolah lanjut apa tidak bukan masalah buat Ningnya. Ning ini kapan sih belajarnya kok bisa pinter gitu? Kami seperti tak pernah melihat Ning belajar seperti anak lain. Ucap Mbak Rati ingin tahu. Hehe, ada deh, kepu. Hahaha. Jawaban sang Ningnya membuat mereka semua menghela nafas. Bukan itu yang mereka inginkan. Penasaran ya mbak? Tanya ayah setelah tawanya reda. Dijawab anggukan oleh semua orang yang di sana. Aku anggap ini kelebihanku mbak. Aku tipe orang yang mudah menghafal. Jika aku mau dalam waktu 1 jam aku bisa paham. Ucapnya sambil memandang mereka semua. Sontak ucapan Ningnya itu membuat mereka semua terbelalak. Apa Ning? Bisa hafal dalam waktu 1 jam? Tanyanya pada Ningnya. Kalau kalian tanya aku tentang Al-Quran aku hafal atau tidak? Jawabannya, udah hafal sejak aku umur 10 tahun. Ucapan ayah membuat Umi Siti yang berada dekat dengan mereka syok. Bagaimana bisa kalau semua orang berlatih sungguh-sungguh ayah tak pernah terlihat menghafalnya? Kok bisa nih? Tanya mbak lainnya. Sejak aku dan kesini Umi kan selalu ajak aku buat murajah mbak santri. Kadang juga aku ikut abah nyimak hafalan para santri. Itu hampir setiap minggu bukan? Gimana aku tidak hafal jika aku selalu dengar kalian semua setor hafalan? Ucap ayah membuat mereka semua justru saling pandang. Masya Allah Ning, jenengan memang anak cerdas Ning. Kami bangga bisa di sini dan melayani jenengan, semoga kami juga ikut jenengan Ning. Ucap Mbak Rati tersenyum tulus. Bangganya Ningnya yang kecil ini benar-benar banyak sekali bakatnya. Umi Siti sampai meneteskan air mata harum mendengar pengakuan anaknya. Umi sengaja menjaga jarak agar tahu apa saja yang mereka bicarakan. Alhamdulillah mbak, ini semua punya Allah mbak. Aku juga senang Allah selalu baik sama aku mbak. Jangan menyerah ya, kalian pasti akan bisa hatam kok walaupun butuh waktu. Ucap ayah tersenyum senang. Ning apa sudah bilang sama abah dan Umi? Tanya mbak lainnya. Pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya belum. Nanti akan aku hadiahkan kalau bulan depan hataman masal pondok kita. Kan perlu diuji juga aku mbak. Nanti aku minta diuji sama Ustadzah Yuni dulu. Baru ikut deh. Tapi jangan bilang sama abah dan Umi ya, nanti biar surprise gitu. Ucap ayah sambil tolah-toleh membuat mereka semua gemas. Ada yang sampai tertawa tapi ditahan. Oke Ning, kami akan rahasiakan ini. Ucap Mbak Rati diangguki mereka semua. Oke, aku pegang janji kalian ya. Obrolan itu terus berlanjut. Saat Umi sudah bisa tenang, beliau muncul dan ikut bergabung bersama mereka tanpa menunjukkan jika Umi tahu akan apa yang mereka rahasiakan. Jujur rasa senang dan bangga pada anak bungsunya ini tak pernah luntur. Tin tin tin. Bunyi klakson itu membuat mereka semua keluar rumah. Ternyata bakso beranak pesanan Ningnya sudah sampai. Mereka semua bersorak gembira. Pilihan jajan Ningnya ini membuat mereka semua gembira. Dengan sukacita mereka makan bersama lesehan ruang tamu dan ruang tengah. Ning, ini sisa uangnya. Ucap Mbak Santi pada Ningnya. Iya mbak, masih sisa ya. Nanti belikan makan siang untuk para ustadz dan ustazah ya mbak. Cukup gak sisanya? Tanya ayah. Nasi ayam geprek Ning ini bisa buat semua ustadz dan ustazah.
Ucap Mbak Santi. Oke itu aja Mbak. Aku udah selesai. Mau ke kamar dulu. Yang buat Abang Adnan, Abah sama Kak Ridwan dipisahkan ya. Ucap ayah pergi ke kamarnya. Nah kan aku kebagian belikan lagi. Ning. Untung sayang Ning. Sama aku loyal. Mau aja aku disuruh apapun itu. Mbak Rati yang mendengar gerutuan Mbak Santi tertawa. Udah Mbak Santi, niatkan malah berkah dari Ning kita. Sana beli dulu ini hampir makan siang biar tidak mubazir kalau nanti keduluan sama beliau. Perintah Mbak Rati membuat Mbak Santi langsung pergi bersama Mbak Abdin dalam lainnya untuk memesan makanan. Atas perintah Ningnya. Bab ke-14. Mbak Santi dan dua temannya menjalankan tugas dari Ningnya untuk membagikan nasi kotak bagi para ustadz dan ustadzah. Pas jam makan siang, setelah sebelumnya Mbak Santi bilang pada salah satu ustadz agar nanti mengambil makanan yang diberikan Ningnya. Sontak itu membuat mereka semua senang, namun banyak juga yang bertanya ada gerangan apa Ningnya membagikan makanan. Ini ada apa Mbak Santi? Lagi acara ya? Tanya Ustadz Ali dan Ustadz Amin. Hehe kami hanya disuruh Ning Ayah Ustadz, tidak tahu pastinya. Jawab Mbak Santi. Oh, bilang terima kasih ya buat Ning Ayah. Ucap Ustadz dan para ustadzah juga. Jika yang tanya ustadzah Mbak Santi bisa memberikan alasan jika syukuran Ningnya sudah dapat tamu bulanan pertama kali. Tapi kalau ustadz yang bertanya akan sulit bilangnya. Makanya mereka hanya bilang pada beberapa ustadzah saja agar menjelaskan pada yang lain. Siapa itu Ning Ayah Ustadz? Tanya Gus Yusuf yang hari ini sedang ke kantin untuk menyelesaikan berkas pindah mengajar di sini tepatnya untuk kelas aliyah. Oh itu Ning kita Ustadz. Dia itu Ning kebanggaan kami. Ucap Ustadz Ali. Di sini Gus Yusuf masih menyembunyikan identitasnya sebagai Gus karena tak ingin dibedakan. Maksudnya, bukannya Ning memang selalu mempunyai harisma sendiri? Tanya Uwatat Yusuf alias Gus Yusuf kepo. Ning kita itu masih anak-anak Ustadz. Tapi jangan remehkan kemampuannya sudah melebihi anak lainnya tak? Jawab Ustadz Amin. Kemampuan apa Ustadz? Tanya Ustadz Yusuf lagi. Umurnya masih kecil baru 12 tahun. Tapi karena otaknya yang encer dia sudah di kelas 3 sanawiyah itu pun dia belum menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Jika ditawari untuk naik kelas lagi, dia belum mau ingin bersama kakaknya dulu jawabnya. Ucap Ustadz Amin. Kakaknya baru kelas 3 sanawiyah tak? Tanya Ustadz Yusuf. Iya, selisih umurnya 3 tahun. Ustadz Yusuf belum tahu ya siapa Ning Ayah dan seperti apa rupanya. Tanya Ustadz Amin. Belum paham Ustadz, saya kan baru di sini. Mana mungkin Ustadz Yusuf jujur malu, dia ingin mengakui jika sudah pernah bertemu dengan Ning Ayah. Baguslah nanti kalau ketemu jangan panggil Ning ya, bisa ngamuk dia. Kekeh Ustadz Ali yang sudah sering melihat ayah marah-marah. Terus panggil apa Ustadz? Mana berani kalau nama saja. Ucap Ustadz Yusuf. Begini Ustadz Yusuf, kan tadi saya sudah bilang dia itu kebanggaan kami. Jika orang lain suka dipanggil Ning, Ning Ayah berbeda. Dia tidak suka dipanggil dengan gelar, lebih senang dipanggil Dek Ayah. Mukanya yang masih imut itu kalau ada yang manggil Ning di sekolah bisa berubah jadi tomat. Kalau marah masih seperti anak kecil suka menghentak-hentakan kakinya. Jelas Ustadz Amin sambil tersenyum. Wah lucu ya Ustadz, dia juga bukan orang yang ingin dipuji dengan gelarnya walaupun dia cerdas. Kagum Ustadz Yusuf. Iya tapi harus hati-hati juga Ustadz. Dia ini bisa bela diri sedikit tombol, anaknya suka bikin usil dulu tak? Hehe. Ustadz Amin tertawa jika mengingat tingkah ayah. Wah kecil-kecil cabai rawit itu, hehe, Ustadz Yusuf juga ikut tertawa. Obrolan itu terus berlanjut hingga makan selesai dan semua orang menunaikan sholat duhur. Di kelas Gus Ridwan mendapatkan hukuman untuk mengoreksi tugas temannya dengan kunci jawaban yang sudah dibuat oleh gurunya. Ini karena tadi malam ayah lupa dan paginya saat akan berangkat malah ayah sakit. Adeh lagi apa ya? Udah sembuh belum ya? Cuman Gus Ridwan.
Sedangkan yang dikhawatirkan sedang asyik kerja di dalam kamarnya. Untungnya semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, jadi ayah bisa bergerak leluasa di kamarnya. Melanjutkan bisnis yang akan dia buka di negaranya Bebe. Bisnis yang akan dimulai dari hotel, kuliner dan rumah sakit. 3 bidang sekaligus yang akan dibuka. Sampai menguras setengah dari tabungan yang dia miliki. Karena hasil dari bisnisnya dia pisahkan agar tak tercampur dengan uang jual beli saham. Cara ayah mengelola keuangan juga tertata rapi. Dia yang juga belajar dari semua buku yang pernah dia pelajari sebelumnya tentang bisnis. Baginya uang untuk bisnis ya untuk bisnis selanjutnya. Tapi uang pribadi hanya miliknya bukan milik bisnis. Uang pribadinya inilah yang sering dia gunakan untuk menjadi donatur pondok abahnya. Kok abang belum pulang ya? Tanya ayah yang mengantuk. Dia simpan seperangkat alat kerjanya lalu tidur siang. Gus Ridwan yang pulang ke rumah dengan keadaan sepi langsung pergi ke kamar adiknya untuk mengecek keadaannya. Ceklek. Ternyata si pemilik kamar sedang tidur siang. Gus Ridwan masuk dan melihat adiknya sudah baik-baik saja, dia pergi ke kamarnya untuk bersih-bersih. Jam sudah pukul 1 setelah ikut jamaah asar Gus Ridwan yang mengambil air di dapur ditawari bakso oleh Mbak Ndalem. Tentu dengan semangat 45 dia langsung duduk menunggu Mbak Ndalem siapkan. Makasih ya Mbak, ucap Gus Ridwan. Neh Gus, monggo didahar Gus, ucap Mbak Ratih. Kok ada bakso Mbak tidak biasanya? Siapa yang beli? Tanya Gus Ridwan penasaran. Itu Ning Ayah Gus. Tadi kami semua ditraktir bakso. Ucap Mbak Ratih dengan senyum senang. Ada acara kah Mbak? Tanya Gus Ridwan penasaran sampai tidak memakan bakso dulu. Hehe, katanya syukuran sudah dapat tamu bulanan Gus. Saking senangnya sekarang sudah jadi gadis Gus. Ucap Mbak Ratih membuat Gus Ridwan tersenyum. Adek ini memang unik. Aku makan dulu deh Mbak. Terima kasih udah siapain bakso ini Mbak. Enggeh Gus, sama-sama. Mbak Ratih pergi meninggalkan ruang makan. Sementara Gus Ridwan menghabiskan makanannya dengan lahap. Cuaca yang panas seperti ini cocok sekali makan makanan yang berkuah. Selesai makan Gus Ridwan pergi ke kamar adiknya untuk membangunkan adiknya tercinta. Ceklek. Ini anak tidurnya nyenyak banget. Dek, bangun udah sore, tidak baik tidur habis asar dek. Ucap Gus Ridwan masih berusaha membangunkan ayah dengan menggoyangkan lengan sang adik. Untungnya sejak kecil ayah selalu memakai kerudung instan jika di rumah karena dua abangnya itu suka sekali masuk kamar ayah tanpa permisi. Umi Siti menyuruh ayah untuk selalu memakai kerudung instan jika di kamar. Jika ingin lepas harus kunci kamarnya. Menjaga batasan mereka karena mereka bukan mahram. Ayah yang merasa tidurnya terganggu akhirnya bangun. Kakak udah di sini, bolos sekolah ya? Ucapan ayah membuat Gus Ridwan mencita kepala adiknya ini. Oh sakit kah? Asal nuduh kamu deh. Tuh lihat ini udah sore deh. Bangun makannya, jangan mimpi terus jadi ketinggalan berita. Aku ini anak baik kok disangka bolos. Enak saja. Tuh ya Jawan Gus Ridwan kesal. Iya kak, maaf. Udah sore ternyata aku lelap banget tadi tidurnya. Habis makan bakso ketiduran kak. Hehehe. Ucapan ayah membuat Gus Ridwan ingat dengan bakso dai. Emang adek punya uang ya? Tanya Gus Ridwan penasaran dengan uang jajan adiknya. Deg. Dengan kesadaran yang mulai ayah kumpulkan cukup terkejut karena lupa untuk merahasiakan ini. Hehe, uang tabungan ayah kak. Aku bobo deh. Hehehe. Ucapan ayah membuat Gus Ridwan percaya karena jika ayah lomba uang itu pasti diberikan ayah dan ditambah dengan pemberian abah pastinya uang itu banyak jika dikumpulkan. Iya deh, percaya yang punya tabungan dari lomba kan? Ucap Gus Ridwan. Nah itu tahu. Ayah mau mandi dulu. Sana kakak pergi dari kamar ayah. Sambil mengusir sang kakak keluar, ayah bernafas lega. Untunglah kakak tidak curiga. Aku ceroboh sekali, batin ayah lalu bergegas mandi. Sedangkan saat Umi dan Abah pulang mengajar langsung masuk ke dalam kamar. Tahu jika anaknya mentraktir makanan Ustadz dan Ustadzah. Pikir Umi nanti akan Umi ganti uangnya. Harusnya yang membuat syukuran itu mereka ini malah anaknya sendiri.
Merasa bersalah juga, namun saat tanya Mbak dalam saat masuk rumah dan bilang ayah sedang tidur, Umi memutuskan untuk nanti saja membicarakan ini. Bab ke-15. Ayah bangun sudah sore pukul 4. Bangun dan langsung mandi. Keluar dari kamar, semua orang nampak sedang sibuk dengan kesibukan masing-masing. Main ke asrama Mbak aja deh. Ayah berjalan keluar dari rumah menuju asrama yang berada di samping dalam. Sampai di sana ayah berjalan dengan ruang sambil menyanyikan sholawat sepanjang dia berjalan. Para santriwati yang melihat gemas sendiri dengan ningnya ini. Sapaan para santri hanya dibalas anggukan atau senyuman ayah. Tujuan dia yaitu aula tempat semua santri berkumpul. Di sini banyak anak yang sedang murajaah maupun menghafal tugas maupun kitab. Assalamualaikum Mbak Santri yang cantik. Teriak ayah membuat semua orang yang tadinya sibuk dengan dunianya menoleh ke arah sumber suara. Waalaikumsalam Ning Ayah. Jawab mereka serempak. Wah, sini Ning sudah lama kok tidak main ke sini. Tanya Mbak Risma selalu lurah pondok. Hehe, sibuk ayah Mbak. Jangan panggil Ning Mbak, ayah itu kurang nyaman dengan panggilan itu. Ucap ayah dengan kesal, bibirnya monyong ke depan 5 senti. Seketika membuat mereka semua gemas dan tertawa riang melihat Ningnya ini. Hiburan tersendiri bagi mereka saat suntuk jika Ning Ayah datang. Maaf ya, Ning Ayah kami tidak berani. Ucap Mbak Risma. Ya udah deh, tapi jangan sering aja meos aku Mbak dengarnya. Geli aku dipanggil Ning. Ning kalian kok somplak kayak aku. Nanti aku dikira ngajarin sesat lagi. Seketika riuh tertawa kembali terdengar. Ningnya ini kadang tidak ada rem jika ngomong apa adanya sekali. Nah gitu senyum. Muka kalian kok kusut gitu. Ayo kita kumpul sini. Kita buat hiburan bentar Mbak. Ucapan ayah membuat semua orang berkumpul di depan ayah. Inilah magnet ayah. Suka membuat orang lain ingin dekat dengannya. Meninggalkan sebentar tugas yang mereka miliki untuk bercengkrama dengan Ningnya ini. Dah kumpul nih. Ayah mau buat tebak-tebakan ya. Gini, kalau bisa jawab ayah kasih uang 20.000 ini bisa buat jajan bakso. Gimana mau gak? Sontak semua anak merasa senang, bagi mereka uang 5.000 bisa buat beli jajan di pondok. Mau Ning? Jawab mereka serempak. Oke kita mulai ya. Kebo apa yang melelahkan? Sontak membuat mereka berpikir. Setelah 10 detik ada yang mengacungkan tangannya. Iya Mbak, jawab silahkan. Ucap ayah. Ke Bogor sambil lari Ning. Sontak jawaban itu membuat mereka tertawa. Wah, tepuk tangan. Selamat buat Mbak Ke. Bener capek ya kalau lari, mending naik kereta cepet sampai. Ini uangnya kasih Mbak Ke ya. Ucap ayah sambil menyerah uang berwarna hijau pada orang yang bisa menjawab. Membuat yang lain juga ingin memiliki kesempatan yang sama juga. Lanjut. Opor apa yang tidak datang 2 kali? Ayo. Teriak ayah heboh menyemangati mereka untuk berpikir. Opor tahu Ning. Salah. Opor arti aku Ning. Salah juga. Opor arti aku cantik Ning. Hadeh Mbak tahu deh yang paling cantik. Tapi maaf ya tetap salah. Derah nih. Ucap ayah melihat jawaban yang tidak ada yang benar. Nyerah Ning. Oke jawabannya. Opportunity. Tahu gak artinya? Tak kasih tahu aja deh. Artinya itu peluang atau kesempatan. Bagi kalian semua yang Mbak pesan ayah lakukan sebaik mungkin mondok di sini, soalnya kesempatan tidak datang 2 kali. Iya kan Mbak? Tanya ayah heboh. Iya Ning Dita. Jawab mereka serempak. Oke kita lanjut. Yang gampang aja ya. Apa persamaan jomblo dan martabak? Ayo gampang ini. Ucap ayah. Sama-sama jalan sendiri Ning. Salah. Dikacangin Ning, jawab Mbak paling belakang. Nah tuh Mbaknya tahu. Selamat ya Mbak dapat uang warna hijau, nanti temennya jangan ditraktir, keenakan biar usaha lagi. Hehe canda Mbak, jangan gitu. Ayah takut. Ucap ayah membuat mereka tertawa. Makasih Ning.
Ucap Mbak tadi riang. Oke Mbak, bagi yang belum dapat, ini sana bagikan ke semua Mbak ya. Ucap ayah pada lurah pondok, sontak membuat semua orang senang bukan main. Ini semua Ning? Tanya lurah pondok kaget. Iya Mbak, satu orang dapat 5.000 ya, jangan ada yang double ya. Nanti kalau sisa kasih ke ayah lagi. Dah ya Mbak, ayah pamit dulu mau pulang, nanti dimarahin Umi, ayah belum setor muka hahaha. Membuat suasana heboh. Terima kasih Ning, ucap mereka serempak. Iya, Assalamualaikum, ucapnya sambil berlalu pergi ke dalam dengan langkah riang. Bagi ayah menghibur mereka yang sedang kusut itu hiburan tersendiri baginya. Berbagi rezeki yang dia punya itu yang ayah ingin lakukan dengan uang yang dia punya. Sampai dalam sudah ditunggu oleh Umi dan Abah di rumah tengah. Assalamualaikum ayah cantik dan soleha pulang ini. Yuhuu! Teriak ayah membuat semua orang menoleh. Waalaikumsalam. Ada jangan teriak bisa kan? Ucap Gus Adnan dengan muka sangarnya. Ayah justru maju ke depan Gus Adnan. Dia tarik pipi Gus Adnan dengan jari telunjuknya ke atas membentuk senyuman. Gus Adnan menurut saja. Hihi maaf bang, kalau senyum gitu ayah suka deh. Kalau kayak tadi serem banget bang, ya kan Kak Ridwan? Ucap ayah berganti duduk di sebelah Umi dan gua Ridwan. Hahaha ya abang kalah. Gus Adnan hanya bisa menghela nafas dalam dengan tingkah adiknya ini. Dah bang, abang duduk lagi. Ucap Kiai Hasan yang melihat anak-anaknya ada saja tingkahnya. Gus Adnan menurut dengan omongan abahnya. Dan kamu deh jangan teriak. Suara keras perempuan itu juga aurat perlu dijaga nak. Apalagi sekarang udah jadi gadis. Nakalnya dikurangi ya. Ucap abah dengan lembut. Iya abah. Jawab ayah tersenyum karena abah dari dulu selalu lembut jika menasehatinya. Mereka berkumpul dan mengobrol ringan untuk quality time keluarga mereka. Disinilah mereka saling menceritakan apa saja yang dialami dan saling memberi masukan atau nasihat agar setiap tindakan mereka lakukan dengan baik sesuai dengan norma dan hukum. Apalagi di zaman sekarang pergaulan anak santri yang selalu dijaga saja kadang masih saja ada yang nakal. Itu membuat para orang tua juga harus berhati-hati memilih lingkungan dan teman pada anak mereka. Selama ini anak Kiai Hasan selalu ditanya siapa saja teman di sekolah karena itu juga bisa membentengi mereka dari hal yang tidak baik. Keluhan anak-anaknya selalu didengarkan jika ada hal yang mereka belum bisa menyelesaikan sendiri. Sebagai orang tua tempat anak untuk mencurahkan keluhan juga kebahagiaan yang mereka rasakan agar tak mencari tempat bersandar pada orang lain yang belum tentu benar. Ayah merasa beruntung sekali bisa berada di keluarga ini. Ayah juga sering mengirim doa untuk Ibu Imas karena beliau juga sangat berjasa hingga ayah bisa ada di keluarga ini. Pastinya doa dari Bu Imas untuk ayah sekarang ayah rasakan. Beruntung ayah bisa sampai di sini, walaupun harus kehilangan Bu Imas sebagai jembatannya. Ingat kalian itu saudara, kalian harus saling menyayangi juga melindungi satu sama lain. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain yang baru kalian kenal jika Abah dan Umi tidak kenal dengan mereka. Apalagi kamu nak. Ucap Umi Siti lurus pada anak perempuan. Jaga diri dengan baik ya. Kalau ada apa-apa yang mencurigakan bilang pada para abangmu. Jujur Umi paling khawatir pada kamu nak sebagai perempuan di zaman ini sungguh meresahkan bagi orang tua. Ucap Umi Siti yang tak pernah bosan memberikan nasihat pada ayah. Iya Umi ayah tahu kok. Jika rumah ternyaman ayah ada di sini. Ayah juga akan lebih giat belajar ilmu bela diri Umi. Agar Umi juga lebih tenang jika ayah di luar. Ayah juga tidak akan kemana-mana tanpa memberi kabar orang rumah. Jawab ayah tegas. Umi apa ada yang membuat Umi kepikiran? Tanya Gus Adnan yang sedari tadi diam. Uminya nampak khawatir berlebih dari biasanya. Tidak Gus, Umi hanya khawatir biasa pada anak-anak Umi. Senyum Umi nampak lain bagi ayah. Apa Abah dan Umi menyembunyikan sesuatu? Batin ayah. Oh iya Umi mau bilang tentang ayah sekarang pada kalian agar kalian sebagai abang bisa melindungi ayah lebih ketat lagi. Ucap Umi yang menoleh pada siang suami yang diangguki oleh Abah. Ayah dan abangnya hanya saling pandang. Nak, Umi
Umi menemukan ini saat membawa ayah dari rumah Bu Imas. Umi berikan pada ayah untuk disimpan. Sebuah gelang dengan ukuran yang cantik ini terselip di baju ayah waktu bayi, mungkin Bu Imas juga tidak tahu nak. Ucap Umi yang tanpa sengaja saat membereskan kamar melihat barang ayah ada yang belum sempat diberitahu. Beberapa tabungan Bu Imas akan Umi serahkan pada ayah. Namun saat membuka buku tabungan justru menyenggol baju bayi milik ayah dan keluar sesuatu dari saku baju ayah. Ternyata sebuah gelang.